Kalau Kitabul Arba'in fi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali itu kata Habib Haddad, fihi asya'u laysat fil ihya. Ada beberapa masalah-masalah yang di ihya tidak ada, di situ ada. Wa huwa kitabun jalil, itu kitab yang agung. Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus menamakannya jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Wa fi kutubil Imam Al-Ghazali khasiyah, ini kata Imam Al-Haddad. Kitab-kitab Imam Ghazali itu punya khasiat yang aneh. Ini boleh dicoba ini. Silahkan Anda coba. Wahia annaha tajlibul qalba ilal huduri ma'allahi bil khasiyah. Ini maksudnya Imam Al-Haddad ini enggak cerita seperti orang malas sholat duha. Kalau dia baca hadis-hadis tentang duha kan tertarik untuk mengamalkan sholat duha. Apalagi kalau baca meluaskan rezeki ini tertarik, kemudian dia sholat. Yang dimaksud bukan itu. Ini mirip gini loh, mirip yang dimaksud itu kayak azimat gitu lah. Jadi umpama orang melihat jin, kalau pakai azimat jinnya hilang. Orang kesurupan pakai azimat, kesurupannya sembuh. Ini ada begitunya kitab Ihya, maksudnya itu. Begitu bagaimana? Kalau dibaca, hati pembacanya bisa hadir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawaannya mau berbuat baik, bawaannya mau ibadah, bawaannya pengen ingat terus kepada Allah taala. Ke situ maksudnya. Itu jami kutub Imam Al-Ghazali. Bukan hanya Ihya, mau Bidayah, mau Ihya, mau Arba'un al-Asal, mau apa. Pokoknya karangan Imam Ghazali ada ke sana. Ada khasiat. Ya, la bimujarradil ilmi, bukan semata-mata ilmu, itu maksudnya Imam Al-Haddad. Ya semua ilmu kalau kita baca, kita paham sesuai dengan yang kita inginkan, atau kebetulan kita sedang ingin memerangi nafsu, ya kita pakai kan, ilmu apa saja itu, mau tafsir, mau hadis, mau kitab apa saja. Tapi ini ada keanehan di Mu'allafatul Imam Al-Ghazali, itu yang dimaksud Imam Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu Abdul Haddad ini maksudnya, Kitabul Arba'in al-Asl lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali min al-kutub an-nafi'ah, termasuk dari sebagian kitab-kitab yang nafi', yang bermanfaat di dalam agama, li ahli bidayat wa ahli nihayat. Mau santri, mau kiai, baca itu tetap manfaat. Kembali ke masalah bidayah. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Bidayatul Hidayah kitabun azim, kitab yang sangat agung. Jama'al ilm al-zahir wal batin. Di dalam bidayah ada pembahasan tentang ilmu zahir dan ilmu batin. Bidayah itu artinya kan permulaan. Apa maksudnya? Wahiyya bidayatun tusil ila nihayah. Permulaan yang menyampaikan kepada akhiran, kepada nihayah, kata Habib Ali. وقد أوصلت كثيرا بالعمل بها من الناس إلى الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة. Banyak orang-orang yang mengamalkan bidayah menyebabkan mereka terbuka batinnya sampai bertemu terang-terangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana ini? Ini sekalian, siapapun yang mendengar suara saya ini, saya beri ijazah mengamalkan aurat
amalan-amalan yang ada dalam bidayah. Alhamdulillah saya mendapat ijazah dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih. Saya minta ijazah kepada beliau amalan-amalan yang ada di bidayah. Fa ajazani, alhamdulillah. Ajaznakum, yang ingin mengamalkan silahkan. Itu faedahnya bisa menyebabkan bertemu terang-terangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana maksudnya? Ya dari awal cari aja itu. Kalau sedang wudu, mengusap ini bacaannya ini. Kemudian sholat bacaannya ini. Sedang ada azan berhenti. Ya niat aja. Setiap mengamalkan. Nawaitu ala man nawahu Imam Al-Ghazali. Apa saja amalan yang ada di bidayah. Kan lengkap itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau diamalkan dengan ikhlas, biasanya tidak lama itu. Kalau hati bersih dan ada mursyid yang menuntun 40 hari sudah ada nur. InsyaAllah bi'idznillah. Wa kana salafuna yata'ahadun 'alal amal bima fil bidayah. Salafuna yakni Al-Ba'alawi, para habaib itu dari dulu mempunyai kebiasaan bareng-bareng mengadakan bai'ah, sumpah setia, janji setia bersama-sama mengamalkan bidayah. Seperti cerita yang terkenal itu. Pernah saya ceritakan di taklim ini. 3, kalau riwayat Imam Al-Habbar itu 4. Yang bareng-bareng berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Kemudian mengamalkan bidayah, ringkas cerita, keempat-empatnya bertemu yaqadzah dengan Rasulullah SAW. Tidak ada amalan lain. Mengamalkan bidayah saja. Akhirnya setelah mendapat futuh, dapatnya beda-beda. Sini kalau yang di kitabnya Habib Zain ini ya, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ini setelah bertemu yaqadzah dengan Nabi, beliau diperintahkan ke Mesir. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri ini diperintahkan ke India. Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Kalau di riwayat kitab Tadhkirun Nas ini ke Asia, maksudnya ke Indonesia. Tapi kalau riwayat Imam Al-Habbar ke Aceh ya. Beliau diperintahkan ke Aceh. Itu juga pelajaran penting buat kita ya, bahwa futuh orang itu berbeda-beda. Ini Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ketemu ya golongnya sama, tapi dapatnya beda-beda. Nabi SAW itu lebih tahu dari kita kalau memberi futuh ya. Habib Abdurrahman ini dikasih kayak notes gitu, kayak buku kecil. Itu masalah apa saja dibuka ada jawabannya di situ. Suruh ke Mesir. Kenapa diberi Safinah? Bukan Safinatun Najah. Safinah itu maksudnya kayak buku kecil notes. Kenapa diberi Safinah? Karena disuruh dakwanya ke Mesir. Mesir mahallul ulama. Kalau Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri ini diberi tongkat. Sebab beliau perintahnya ke India. India mahallus sihir. Banyak orang-orang ahli tenung di sana. Jadi diberinya itu. Habib Abu Bakar ini bin Husain bin Faqih ini diberi kayak tempat nasi gitu. Sebangsa bokor nasi itu. Nampan, bangsa nampan atau bokor nasi, bentuknya seperti apa wallahu alam. Yang penting kalau dibuka isi nasi, tutup, buka lagi. Maka umpama orang-orang Indonesia selesai makan pagi, makan siang, buka lagi, ada lagi. Itu isyarah katanya Imam Al-Habbar, ahli Jawa yuhibbuna al-akl. Penduduk Indonesia itu suka makan, makanya dikasih itu. Dikasihnya
tempat nasi. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi. Pas ya. Yang ke Mesir dikasih urusan ilmu, yang ke India dikasih urusan kesaktian, yang ke Indonesia dikasih urusan makan. Qala Sayyidina al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'allahu bih. Kata Imam al-Haddad, Aula ma yanbaghi an tutali'a kutubal Imam al-Ghazali ala qadri halik. Yang bagus begini kata Habib Abdullah. Fa in kunta minal mubtadi'in fal bidayah. Kalau kamu dalam ilmu suluk pemula, orang yang baru belajar, orang yang baru mengenal tasawuf, maka yang pertama kali harus kamu baca ya bidayah. Wa illa fal arba'in al-asl. Kalau di atasnya lagi baca arba'in al-asl. Atasnya lagi minhaj, minhajul abidin. Ya. Untuk mubtadi'in itu. Bidayah terlalu kecil. Saya sudah bisa mengamalkan. Boleh naik sedikit, ya arba'in al-asl. Naik dikit lagi, minhajul abidin. Fa in kana laka ma'rifatun wa fahmun fil ilm, kalau kamu sudah jadi kiai, ilmunya sudah lumayan penuh, fatali' fil ihya, maka mutala'alah kitab ihya. Ini bukan berarti orang yang tamat bidayah nggak boleh baca ihya karena belum jadi kiai, bukan. Kalau bidayah sudah hatam, diamalkan juga sudah, ya nggak apa-apa baca ihya. Ini maksudnya Imamul Haddad itu biar kita mengamalkan ilmu. Lihat kata-kata selanjutnya. Fa in kunta la ta'malu bil bidayah, kalau kamu tidak mengamalkan bidayah saja tidak diamalkan. Faqul fi nafsik, katakan di dalam jiwamu. La syakka, tidak ragu-ragu lagi. Idza lam aqdir 'ala al-'amal al-qalil fala aqdiru 'ala al-katsir. Kalau yang sedikit saja saya tidak mampu mengamalkan, apalagi yang banyak. Itu maksudnya. Kita lanjutkan baca Bidayatul Hidayah. Penjelasan tentang tidak mengamalkan ilmu. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilm ala thalathati ahwal. Manusia terbagi tiga di dalam talabul ilm. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ila al-ma'ad wa lam yaksid bihi illa wajha Allah wal dar al-akhirah fa hadha min al-faizin. Seseorang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal ke akhirat, tidak ada tujuan kecuali keridhaan Allah. Wajhullah bukan wajah bermakna muka, Allah Ta'ala tidak ada muka, laisa kamitslihi syai', makna ridha Allah. Kenapa pakai wajah, pakai muka? Li'anna al-wajha asyrafu a'dha'il insan. Wajah itu bagian anggota tubuh manusia yang paling terhormat. Jadi dipakai ibarah untuk Allah. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada wajahnya. Zatnya Allah Ta'ala tidak berbentuk, tidak berarah. Wad darul akhirah, dan negeri akhirat. Fahadha minal faizin, ini kelompok orang-orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadah. Kan ada itu niatnya Imamul Haddad. Itu dibaca, dipahami artinya, diniatkan di dalam hati. Selamat. Itu niatnya Imamul Haddad. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah
Kelompok kedua, thalabul ilminya dijadikan perantara mencari dunia. Al-ajilah pakai ain makna dunia, kalau pakai hamzah makna akhirah. Wa yanala bihil izza wal jaha wal mal. Tujuannya untuk memperoleh kemuliaan, memperoleh pangkat di sisi manusia maksudnya, wal mal, dan memperoleh harta. Sudah kesana pikirannya di dalam thalabul ilm. Wa huwa alimun bidzalik. Kelompok kedua ini yang mukhatirin, mustasy'irun fi qalbih, rikakata hali wa khissata maqsadih, fa hadza minal mukhatirin. Yang membuat selamat kelompok kedua, bedanya kelompok mukhatirin dengan kelompok ketiga, kelompok halikin. Kalau kelompok kedua ini tahu niatnya itu busuk, alimun bidzalik, dia tahu ini niat gak beres ini. Ilmu itu syarif, mulia. Dunia itu khasis, hina. Saya meletakkan sesuatu yang syarif diniatkan untuk sesuatu yang khasis. Wah, gak beres ini. Tapi kelompok mukhatirin ini memang kacau pikirannya ya. Nanti dibantah lagi. Oh, gak apa-apa, orang kan perlu dunia. Di debat kacau. Tapi di dalam kekacauan itu dia masih tahu niatnya jelek. Ini yang bikin selamat. Kalau orang sudah merasa selamat, dia tidak akan selamat. Kalau orang sudah merasa baik, dia bukan orang baik. Malah yang sering saya katakan, wali itu tidak pernah merasa dirinya wali. Kalau orang merasa dirinya wali, berarti dia bukan wali. Wali syaitan itu. Wali itu kan dua. Ada waliullah, ada wali syaitan. Kalau aulia itu hatinya itu tangisan ya. Merasa amalnya tidak ikhlas. Andai Anda dibuka hijab, melihat qulubul aulia, akan Anda dapati di dalamnya hanya tangisan. Merasa dirinya hina. Bangun tidur yang diingat, saya ini kalau mati hari ini husnul khatimah apa su'ul khatimah, nangis lagi. Itu begitu hatinya aulia itu. Melihat sesuatu itu menjadi obat untuk membuat dia menangis. Hanya tidak terlihat di dalam hati itu. Saya dengar keterangan dari guru-guru saya, terutama dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu taala anhu. Saya teringat sampai sekarang Saudara Imam itu pernah mengatakan, wali kutub saja masih takut su'ul khatimah. Mereka warisi hati yang seperti itu min qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hati Nabi Muhammad. Ya jelas kadarnya beda. Hati Nabi itu kan begitu. Selalu ingat kepada Allah, selalu menangis. Padahal ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bima'na asamahullah. Kalau Nabi ini ma'sum. Kalau wali mahfuz. Jadi begitu. Kalau orang sudah merasa bersih, dia tidak akan bersih. Merasa baik, berarti dia bukan orang baik. Merasa wali, berarti dia wali palsu. Wali syaitan.